penghafal Quran, yakni Bapak Ahmad Hawasi, dan kepada teman-teman yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu macam nikmat, iman, serta sehat walafiat. Tak lupa juga salawat serta salam, marilah kita curahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kami bahas pada diskusi kali ini yaitu tentang doa hatam Al-Quran, keterangan ragam qiraat dan ulumul Quran. Baik, saya selaku moderator dari kelompok 7, insya Allah akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang beranggotakan 3 orang, yakni Rizky Rahmatika Azahra, Kuliah Falihatul Zahirah, dan saya sendiri Siti Solihah. Baik, adapun rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang kedua sesi tanya jawab, yang keempat tambahan dari dosen pengampu, yang terakhir yaitu penutup. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara diskusi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara yang kedua yaitu penyampaian materi. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian qiraat. Kata qiraat merupakan jamak dari qiraah yang berakar dari kata qara'a. Dari kata dasar tersebut lahir kata Quran dan qiraah. Kedua kata ini mempunyai dua makna, yaitu yang pertama menghimpun dan menggabungkan, al-jam'u wa adamu, yakni menghimpun dan menggabungkan antara satu dengan lainnya. Yang kedua membaca atau tilawah, yaitu mengucapkan kalimat-kalimat yang tertulis. Menurut terminologi ulumul Quran, kata qiraah didefinisikan secara beragam oleh para ulama. Ibnu Al-Jazari mengemukakan qiraat adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tata cara melafalkan beberapa kosakata Al-Quran dan perbedaan kosakata tersebut yang dinisbatkan kepada orang yang meriwayatkan. Definisi senada juga dikemukakan Abu Syamah. Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu qiraat adalah salah satu disiplin ilmu yang berbicara tentang tata cara, artikulasi, dan ragam perbedaan lafaz Al-Quran, di mana sumber pembahasan ilmu ini berasal dari informasi perawi yang sumber utamanya adalah Rasulullah SAW. Dengan demikian, kedua ulama ini tidak hanya menganggap qiraat sebagai sistem penulisan dan ragam artikulasi lafaz, tetapi juga sebagai disiplin ilmu yang independen. Keduanya sepakat bahwa sumber keberagaman qiraat bukan sebagai produk inovasi atau hasil ijtihad, melainkan disandarkan kepada riwayat. Keberagaman qiraat Al-Quran sudah ada sejak Al-Quran diturunkan. Rasulullah sudah menyampaikan keberagaman qiraat Al-Quran tersebut kepada sahabat, meskipun tidak semua sahabat mendapatkannya secara utuh dan menyeluruh. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari informasi hadis Nabi yang mengungkap peristiwa yang terjadi antara sahabat Umar bin Khattab dengan Hisham bin Hakim, di mana Umar bin Khattab menerima bacaan Al-Quran, surat Al-Furqan, berbeda dengan bacaan yang disampaikan Rasulullah kepada Hisham bin Hakim. Next. Adapun Ibnu Jazari melalui kitab An-Nasr Qiraat Al-Asr klasifikasikan qiraat berdasarkan kualifikasi validitas menjadi dua macam. Pertama, qiraat sahihah, yaitu qiraat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa Arab, sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani, dan memiliki kualitas sanad yang sahih. Kedua, qiraat dhaifah, yaitu qiraat yang tidak memenuhi salah satu dari 3 kriteria keabsahan. Sementara itu, klasifikasi qiraat yang didasarkan pada jumlah perawi menurut Asyuyuti yang didukung oleh Ibnu Jazari membagi qiraat menjadi 6, yaitu yang pertama qiraat mutawatir, adalah qiraat yang diriwayatkan oleh sejumlah periwayat yang banyak
di masing-masing tingkatan perawinya tidak mungkin terjadi kebohongan. Para ulama Al-Quran dan ahli hukum Islam telah sepakat bahwa kiroat yang berstatus mutawatir ini adalah kiroat yang sah dan resmi sebagai Al-Quran. Contoh kiroat mutawatir adalah kiroat sab'ah. Yang kedua, kiroat masyhur adalah kiroat yang memiliki kualitas sanad sahih. Akan tetapi jumlah periwayatnya tidak sampai sebanyak mutawatir. Kiroat ini sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan tulisan Mushaf Utsmani. Yang ketiga, kiroat ahad adalah kiroat yang diriwayatkan oleh seorang perawi atau lebih yang tidak mencapai derajat masyhur dan tidak sesuai dengan rosem Mushaf Utsmani. Jenis kiroat ini tidak boleh dibaca ketika sholat dan tidak wajib diyakini keberadaannya seperti kiroat yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari jalur Asim dari Abu Bakrah. Kiroat syad yang keempat yaitu kiroat syad, yaitu kiroat yang kualitas sanadnya tidak sahih. Contohnya seperti bacaan Maliki dan Yaum pada surat Al-Fatihah ayat 4 dibaca dengan sigot fi'il madi dan menasabkan yauma. Yang kelima yaitu kiroat maudu, yaitu kiroat yang diriwayatkan oleh seorang perawi tanpa memiliki asal-usul yang jelas. Yang keenam yaitu kiroat mudraj, yaitu kiroat yang di dalamnya terdapat kata atau kalimat tambahan yang biasanya dijadikan penafsiran bagi ayat Al-Quran. Selanjutnya, Selanjutnya itu para ulama menulis kiroah-kiroah ini dan sebagainya menjadi masyhur sehingga lahirlah istilah kiroat 7, kiroat 10, dan kiroat 14, yakni yang pertama kiroat sab'ah atau kiroat 7 adalah 7 versi kiroat yang dinisbatkan kepada para imam kiroat yang berjumlah 7 orang, yaitu Ibnu Amir, Ibnu Katsir, Asim, Abu Amr, Hamzah, Nafi, dan Al-Kisai. Kiroat 10 yaitu kiroat yang 7 ini ditambah dengan Abu Ja'far, Yaqub, Al-Hadrami, Khalaf bin Hisham Al-Bazar. Yang ketiga yaitu kiroat 14 adalah kiroat yang 10 ditambah dengan Ibnu Musayyisin, Al-Yazidi, Al-Hasan Al-Basri, dan Al-A'mashi. Jadi, kiroat adalah bentuk pengucapan atau pembacaan Al-Quran dengan ragam versi kiroat yang disandarkan kepada masing-masing imam tersebut. Baik, materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Rizky Rahmatika Az-Zahra, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang faidah keberagaman qiraat. Yang pertama, menunjukkan betapa terjaga dan terpeliharanya kitab Allah dari pengubahan dan penyimpangan. Padahal kitab ini mempunyai sekian banyak segi bacaan yang berbeda-beda. Kedua, meringankan umat Islam dan memudahkan mereka untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga, bukti kemujizatan Al-Quran dari segi kepadatan makna ijaznya, karena setiap qiraat menunjukkan suatu hukum syara tertentu tanpa perlu pengulangan lafal. Yang keempat, penjelasan terhadap apa yang mungkin masih global dalam qiraat lain. Qiraat adalah bentuk pengucapan atau pembacaan Al-Quran dengan beragam versi qiraat yang disandarkan kepada imam qiraat yang berjumlah 7 orang, yaitu Ibnu Amir, Ibnu Katsir, Asim, Abu Amr, Hamzah, Nafi, Al-Kisai. Sebagian qiraat bisa berfungsi sebagai penjelasan kepada ayat yang mujmal atau bersifat global menurut qiraat yang lain atau penafsiran dan penjelasan kepada maknanya. Berdasarkan pengaruh qiraat dalam proses penetapan hukum menimbulkan perbedaan penetapan hukum di kalangan ulama. Selanjutnya, Pak. Selanjutnya, kaitan rasam Al-Quran dengan qiraat. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa syarat diterima suatu qiraat salah satunya adalah rasam Utsmani. Jika suatu qiraat bersanad sahih sesuai dengan kaidah bahasa Arab namun menyalahi rasam Utsmani, maka qiraat itu disebut qiraat syadzaz. Sebab demikianlah
pengertian qiraat syadzat yang dikenal di kalangan para ahli qiraat sekarang. Selain itu, hubungan rasam dan qiraat bisa dilihat dari segi pola penyusunannya. Munculnya rasam mengikuti qiraat, bukan qiraat yang mengikuti rasam. Sebab munculnya rasam Utsmani baru pada periode Khalifah Utsman. Keadaan rasam Utsmani yang tanpa titik dan syakal memungkinkan untuk dibaca dengan berbagai qiraat sehingga mampu mengakomodasi perbedaan bacaan yang selanjutnya. Contoh ragam mushaf. Berikut beberapa mushaf Al-Quran, diantaranya ada mushaf Al-Quran Aceh yang menjadi koleksi berbagai lembaga di dalam maupun di luar negeri dan menjadi inventarisasi semua koleksi. Mushaf Aceh berjumlah 152 mushaf. Berikut gambarnya. Nah, pada dasar ilmu iluminasi Al-Quran khas Aceh biasanya dicirikan dengan bentuk persegi dengan garis vertikal di sisi kanan dan kiri yang menonjol ke atas dan ke bawah, biasanya dalam bentuk lancip atau lengkungan. Yang kedua itu semacam kubah atau mahkota di bagian atas, bawah, dan sisi luar. Hiasan semacam kuncup di ujung masing-masing kubah tersebut juga ada. Terus yang keempat ada hiasan sepasang sayap kecil di sebelah kiri dan kanan halaman iluminasi. Selanjutnya. Selanjutnya ada mushaf Banten, yaitu adapun mushaf Banten berasal dari Kesultanan Banten yang menonjol dalam kaligrafinya. Gaya khot yang digunakan adalah gaya khot naskhi yang kadang-kadang dekat dengan gaya muhaqqaq dengan ciri huruf yang menjulur-julur. Gaya kaligrafi seperti ini dapat ditemukan baik di Banten maupun mushaf Banten koleksi Perpustakaan Nasional yang ada di Jakarta. Setiap lembar berlatarkan emas dalam motif bunga yang tampaknya dilukis dengan teknik cap atau sablon. Latar emas ini benar-benar berpengaruh kuat sehingga menjadikan mushaf ini tampak mewah dan mengesankan. Semua kata Allah itu ditulis merah. Di halaman depan terdapat kolofan yang menjelaskan bahwa mushaf ini milik Sultan Banten Muhammad Ali Adin bin Sultan Muhammad Arif, namun tidak ada petunjuk angka tahun penulisannya. Nah, cetakan lainnya yang beredar luas di Kepulauan Nusantara pada akhir abad ke-19 adalah cetakan Singapura, Bombay, dan India. Banyak di antara mushaf tersebut yang memiliki kolofon atau catatan naskah di bagian belakang mushaf, sehingga tidak ada keraguan tentang asal-usul cetakannya. Ini adalah gambar mushaf cetakan Singapura tahun 1868 dan ini mushaf cetakan India. Selanjutnya. Adapun mushaf Al-Quran Rasam Utsmani, penetapan mushaf ini berdasarkan mushaf Bombay karena telah familiar di masyarakat Indonesia. Dapat dikatakan dengan demikian bahwa mushaf ini menjadi semacam edisi resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Ukuran mushafnya 24 kali 16 cm, tebalnya 2,5 cm, warna kulitnya itu biru dengan tulisan warna emas. Di bagian depan terdapat kata sambutan Menteri Agama, yaitu Profesor Dr. Haji Said Agil Hussein Al-Munawwar, MA, juga tanda tashih yang ditandatangani oleh Haji Fadl Abdurrahman Bafadl atau Ketua Lajnah Pentahsin Mushaf Al-Quran dan Haji Muhammad Sohib Tohar, Sekretaris, tanggal 21 April 2004.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Unia. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, materi selanjutnya mushaf dengan rosem yang berbeda. Rosem secara bahasa artinya tulisan. Secara istilah, rosem Al-Quran adalah ketentuan penulisan yang digunakan untuk menulis Al-Quran. Ada dua rosem yang biasa digunakan, yakni rosem Utsmani dan rosem Qiyasi atau Imla'i. Rosem Utsmani adalah ketentuan penulisan Al-Quran yang sesuai dengan ketentuan pada penulisan Al-Quran di masa Khalifah Utsman bin Affan. Dan rosem Imla'i adalah ketentuan penulisan yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Pada sistem penulisan Al-Quran, rosem Imla'i hanya ditujukan terhadap kata-kata yang tidak memiliki bentuk tulisan baku. Sedangkan untuk kata yang masyhur dan baku seperti as-shalah tetap ditulis sesuai kaidah rosem Utsmani. Kemudian rosem Utsmani juga memiliki beberapa riwayat yang biasa disebut dengan mazhab rosem. Jadi riwayat pertama adalah dari Imam Abu Amr Az-Zani dengan merujuk pada kitabnya Al-Muqni fi Ma'rifati Marsum Masahif Al-Amsar. Biasanya mazhab rosem riwayat ini dipakai oleh mushaf standar Indonesia, mushaf Libya, mushaf Pakistan, dan lain-lain. Riwayat kedua yaitu dari Imam Abu Dawud Sulaiman Ibnu Najah dengan kitab rujukannya yakni At-Tabin li Hija'at Tanzil. Mazhab rosem riwayat Abu Dawud biasa dipakai oleh mushaf Mesir, mushaf Madinah, dan sebagian negara Timur Tengah lainnya. Pembahasan rosem Utsmani hanya terfokus pada batang tubuh huruf atau jism al-huruf, sedangkan untuk titik, huruf, dan harokat termasuk dalam pembahasan ilmu asyafal, yakni tanda harokat, dan ilmu adabat, tanda baca. Kemudian pembahasan rosem Utsmani hanya pada batang tubuh huruf saja. Sementara tanda titik, huruf, dan harokat termasuk dalam pembahasan ilmu asyafal dan ilmu adabat. Kemudian ada beberapa perbedaan sistem penulisan huruf hijaiyah di wilayah Masyarik dan Maghrib. Wilayah Masyarik yakni meliputi Mesir, Saudi Arabia, Turki, India, dan juga Indonesia. Yang termasuk wilayah Maghrib diantaranya adalah Maroko, Aljazair, Tunisia, Mauritania, dan Libya. Perbedaannya adalah wilayah Maghrib huruf Qaf diberi satu titik di atas huruf Qaf, Fa, Nun, Ya jika di akhir kalimat tidak diberi titik. Nah, contohnya ini pada mushaf yang pertama, yaitu mushaf Al-Jamariyah, dan kemudian yang kedua ini mushaf Maghribi. Ini mushafnya tulisannya benar beda ya, teman-teman, dengan rosem mushaf standar Indonesia. Bisa teman-teman lihat lagi nanti diperbesar. Kemudian selanjutnya, dari gambar di atas, yaitu tampak huruf Fa pada penulisan La Raiba Fi dalam surah Al-Baqarah di mushaf yang kedua, yakni menggunakan titik satu yang bukan diletakkan di atas, ya, berarti itu letaknya di bawah, tidak seperti pada umumnya ya. Kemudian dalam kata Al-Mustaqim pada kedua mushaf tersebut juga terlihat penulisan Qaf yang hanya bertitik satu, bukan bertitik dua layaknya penulisan yang sering kita temui. Penulisan huruf nun di akhir kalimat pun tidak disertai dengan titik. Bagi kalangan yang mendalami ilmu qad, tentu hal seperti ini sangatlah lumrah. Namun berbeda dengan orang awam. Keragaman seperti ini harus juga dijelaskan supaya tidak terjadi kegagapan dan menganggap suatu kemasyhulan atau kesalahan. Apalagi mushaf Maghribi tidak hanya berbeda jenis qadnya, namun juga qiraatnya. Perihal khat atau kaligrafi, sebenarnya dua klasifikasi Masyriki dan Maghribi ini lahir dari satu rahim yang sama, yakni khat Kufi lama. Namun seiring berjalannya waktu, Muslim bagian barat Jazirah Arab seperti di kawasan Afrika Utara, yaitu Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko lebih mengembangkan khat jenis Maghribi ini. Sementara di wilayah timur Jazirah Arab lebih memilih khat yang merujuk kaidah al-mansubah, ya, yang mana dipelopori oleh Ibnu Muqlah. Maka di wilayah timur berkembang khat Nasri, Sulus, Riqa'ah, dan Farisi.
Adapun penulisan mushaf musyriki menggunakan khat naskhi karena dianggap paling mudah untuk dibaca oleh semua kalangan. Nah, ini ada contoh mushaf. Yang pertama ini ada mushaf Madinah riwayat Warosh. Kemudian yang kedua ini ada contoh mushaf standar Indonesia. Selanjutnya materi mushaf dengan qiraat yang berbeda. Yang pertama di sini ada mushaf Al-Madinah Nabawiyah menurut riwayat Syu'bah. Mohon maaf. Kemudian yang kedua ada mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah riwayat Hafiz. Kemudian yang ketiga ada mushaf terbitan Timur Tengah menurut riwayat Kolun yang dipergunakan negara Sudan dan sebagian negara Sudan. Nanti teman-teman bisa lihat jelasnya di PPT kami. Kemudian yang keempat, ini ada mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah dengan riwayat qiraat Warosh yang dipergunakan oleh di sekitar Aljazair, Tunisia, Maroko, sebagian bangsa Sudan, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Kemudian yang kelima ada mushaf Al-Jamahiriyah dengan riwayat Kolun. Kemudian yang keenam ada mushaf standar Indonesia menurut riwayat Hafiz. Materi selanjutnya keutamaan khotam Al-Quran. Ada banyak riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan menghatamkan Al-Quran. Walaupun banyak juga riwayat-riwayat tersebut dikritisi oleh para ulama terkait kualitas hadisnya. Namun gabungan dari semuanya bolehlah kita ambil secara umum untuk memotivasi kita dalam amal baik kita. Berikut beberapa riwayat dari Sunan Ad-Darimi. Hadis yang pertama di sini angkota data Al-Zurarata bin Aufa annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali afdalu qala al-hallu al-murtahilu qila wa mal halul murtahilu qala sahibul qur'ani yadribu min awwalil qur'ani ila akhirih wa min akhirih ila awwalihi kullama halla tahala. Dari Qatadah dari Zurarah bin Aufa bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya, pekerjaan apakah yang paling utama? Beliau bersabda, al-hal al-murtahil. Dikatakan, apa itu al-har al-murtahil? Beliau bersabda, seseorang yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Dan dari akhir hingga awal, setiap kali selesai dia mulai melanjutkan bacaannya. Kemudian hadis yang kedua, Al-Qatadah taqula kana rajulu yaqra'u fi masjidil madinati wa kana ibnu Abbasin qad wada'a alaihi ar-rasada fa idza kana yaumu khatmihi qamat fatahawala ilaihi. Dari Qatadah mengatakan dahulu kala ada seseorang yang membaca Al-Qur'an dari awal hingga akhir di hadapan sahabatnya. Lalu Ibnu Abbas mengutus seseorang untuk terus mengintai mereka sehingga ketika mereka sudah mau khatam, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu hadir bersama mereka. Kemudian hadis yang ketiga, An Abadata qala idza khatama ar-rajulul Qur'ana binaharin sallat alaihi al-malaikatu hatta yumsiya wa in faragha minhu lailan sallat alaihi al-malaikatu hatta yusbiha. Dari Abdah berkata, jika seseorang menghatamkan Al-Quran pada siang hari, maka malaikat akan mendoakannya hingga sore hari. Dan jika dia menyelesaikannya ketika malam, maka malaikat akan mendoakannya hingga subuh. Nah, di sini juga bisa teman-teman lihat ada berbagai doa khatmil Quran ya. Yang gambar yang pertama ini ada contoh doa khatmil Quran mushaf standar Indonesia. Kemudian yang kedua ini ada contoh doa khatmil Quran mushaf dari Kudus, Jawa Tengah. Ini berbeda ya teman-teman. Kemudian materi selanjutnya, definisi ulumul Quran. Menurut bahasa, kata ulum berasal dari alima ya'lamu ilman, yang berarti mengerti atau mengetahui. Sedangkan kata Al-Quran adalah isim masdar dari qira'a, dengan makna isim maf'ul yang artinya bacaan. Imam As-Suyuti dalam kitab Itmamu ad-Dirayah, ilmun yubahasu fihi an ahwalil kitabil azizi min jihati nuzulihi wa sanadihi wa adabihi wal fadhihi wa ma'anihil muta'allaqati bil ahkami wa ghairi dzalika.
ulum Al-Quran ialah suatu ilmu yang membahas tentang keadaan Al-Quran dari segi turunnya, sanadnya, adabnya, makna-maknanya, baik yang berhubungan dengan lafal-lafalnya maupun yang berhubungan dengan hukum-hukumnya dan sebagainya. Kemudian Imam Al-Zarqani dalam kitab Manahilu Irfan fi Ulum Al-Quran, yakni ulum Al-Qur'ani huwa mabahisu tata'allaqu bil Qur'anil Karim min nahiyati nuzulihi wa tartibihi wa jam'ihi wa kitabatihi wa qiraatihi wa tafsirihi wa i'jazihi wa nasikhihi wa mansukhihi wa daf'i syubati anhu wa nahwi dzalika. Ulum Al-Qur'an adalah pembahasan masalah yang berhubungan dengan Al-Qur'an dari segi turunnya Al-Qur'an, urutan, pengumpulan, penulisan, pembacaan, mukjizat, nasikh dan mansuknya, dan upaya menepis hal-hal yang menimbulkan keraguan terhadapnya. Dari uraian tentang definisi ulum Al-Quran dan ilmu-ilmu yang dapat masuk ke dalamnya sebagaimana tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa ulum Al-Quran terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama ada ilmu riwayah, yaitu ilmu-ilmu Al-Quran yang diperoleh dengan jalan riwayat atau nakli, artinya dengan cara menceritakan kembali atau mengutip atau mensitir, misalnya pengetahuan tentang macam-macam qiraat atau bacaan, tempat turunnya ayat, waktunya, dan sebab-sebab turunnya. Kemudian yang kedua ada ilmu diroyah, yaitu ilmu-ilmu Al-Quran yang diperoleh melalui penalaran dan penelitian, misalnya pengetahuan tentang lafaz yang gharib atau ayat yang nasih dan ayat-ayat yang masuk. Selanjutnya akan dibawakan oleh Rizky Rahmatika Azhar. Padanya dipersilakan. Selanjutnya terkait ulumul Quran yang ditemukan dalam mushaf. Adapun yang terkait dengan ulumul Quran yang ditemukan dalam mushaf, misalnya pembahasan tentang asbabun nuzul yang terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadiyu atau hewan-hewan kurban dan atau hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Selanjutnya. Jadi asbabun nuzul dari ayat ini adalah Ibnu Jarir mengetengahkan sebuah hadis dari Ikrimah yang telah bercerita bahwa Hatam bin Hindun al-Bakri datang ke Madinah beserta kafilahnya yang membawa bahan makanan. Kemudian ia menjualnya, lalu ia masuk ke Madinah menemui Nabi Muhammad SAW. Setelah itu ia membaiatnya untuk masuk Islam. Tatkala ia pamit untuk pulang, Nabi memandanginya dari belakang, kemudian beliau bersabda kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, sesungguhnya ia telah menghadap kepadaku dengan muka yang bertampang durhaka, dan ia pamit dariku dengan langkah yang khianat. Tatkala Al-Bakri sampai di Yamamah, ia kembali murtad dari agama Islam. Kemudian pada bulan Zulqa'dah, ia keluar bersama kafilahnya dengan tujuan ke Makkah. Tatkala para sahabat Nabi Muhammad SAW mendengar beritanya, maka segolongan sahabat Nabi dari kalangan kaum Muhajirin dan kaum Ansor bersiap-siap keluar Madinah untuk mencegah yang berada di dalam kafilahnya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
menurunkan ayat tersebut, yakni Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Kemudian para sahabat mengurungkan niatnya demi menghormati bulan haji itu. Selanjutnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Ilmu qiraat adalah salah satu disiplin ilmu yang berbicara tentang tata cara artikulasi dan ragam perbedaan lafaz Al-Quran, di mana sumber pembahasan ilmu ini berasal dari informasi perawi yang sumber utamanya adalah Rasulullah SAW. Secara kuantitas, qiraat terbagi menjadi 3 bagian yang terkenal, di antaranya qiraat sab'ah, qiraat asyroh, qiraat arba'ah asyroh. Sedangkan secara kualitas ada 6, yaitu mutawatir, masyhur, ahad, syad, mudraj, maudhu. Manfaat dari adanya khilafiyah qiraat yang utamanya adalah tetap terjaganya kitab Allah dari perubahan dan penyimpangan, dan memudahkan untuk qiraah. Syarat diterimanya suatu qiraat salah satunya sesuai dengan Rasm Utsmani. Jika suatu qiraat bersanad sahih sesuai dengan kaidah bahasa Arab, namun menyalahi Rasm Utsmani, maka qiraat itu disebut qiraat syadzat. Oke, baik. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Izin bertanya, apa manfaat adanya keragaman qiraat? Baik, kita tampung terlebih dahulu. Jika yang lain ingin bertanya, dipersilahkan. Saya izin bertanya, apakah ada doa yang sahih atau doa khusus yang dianjurkan oleh Rasulullah terkait dengan doa khatmil Quran yang telah dipaparkan oleh pemakalah tadi? Mohon penjelasannya, terima kasih. Saya izin bertanya, syarat diterimanya suatu qiraat tadi kan sesuai dengan Rasm Utsmani. Kemudian selain itu apa ada lagi kah syarat lain untuk diterimanya suatu qiraat? Terima kasih. Baik, karena sudah ada 3 penanya kepada pemakalah, dipersilakan untuk menjawab. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Tias terkait apakah ada doa khusus mengenai doa khatmul Quran. Kalau yang dari saya tahu itu tidak ada doa khusus yang mengenai doa khatmul Quran ini. Jadi doa selagi doanya baik, mananya bagus, ya itu diperbolehkan untuk. Jadi tidak ada khusus doa khusus itu. Kalau dari saya pribadi, saya lebih cenderung ke memakai doa menara ya, doa dari Menara Kudus, karena itu lebih, menurut saya lebih lengkap dan lebih mudah aja gitu, lafaz-lafaznya. Itu mungkin dari saya. Jika dari teman-teman lain pemakalah ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Tiwi. Apa manfaat adanya keberagaman qiraat? Jadi yang pertama tuh memberikan kemudahan kepada umat dalam membaca Al-Quran dengan qiraat yang dikuasai. Hal ini sebagai wujud kasih sayang atau rahmat dari Allah kepada umat manusia. Yang kedua, memberikan bukti tentang kedalaman isi kandungan Al-Quran, termasuk di dalamnya qiraat Al-Quran.
Dan yang terakhir itu memberikan bukti bahwa Al-Quran benar-benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Saya coba menjawab pertanyaan yang Kak Fi. Tadi kan syarat di PPT itu, syarat diterimanya qiraat itu kan sesuai dengan asal musmani. Apakah ada syarat lainnya? Jadi ada syarat lainnya selain sesuai dengan asal musmani. Yang pertama dia itu harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab, seperti dari segi kefasihannya. Terus yang kedua, qiraat itu harus sesuai dengan asal musmani. Nah, bila ada sedikit perbedaan, maka qiraat itu masih bisa dapat diterima. Contohnya kayak dalam Quran surah Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim, pada kata as-sirata itu ada beberapa imam yang membacanya dengan sin gitu. Terus contoh lainnya pada kata maliki yaumiddin, ada juga yang membacanya dengan membuang huruf alif pada kata maliki, jadi dibaca dengan maliki. Terus yang ketiga itu syaratnya itu harus mutawatir gitu. Jadi harus memenuhi kesahihan sanad. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman lain yang mau menambah. Baik, teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Saya ingin bertanya, bolehkah kita mencampur adukan qiraat saat sedang membaca Al-Quran? Maksudnya mengkombinasikan bacaan yang lebih dari satu qiraat. Baik, terima kasih. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, adakah contoh doa khutmil Quran untuk riwayat lain dari para imam qiraat? Saya izin bertanya, apa sih urgensi kita dalam mempelajari ulumul Quran ini? Terima kasih. Baik, kepada pemakalah dipersilakan untuk menjawab.
Baiklah, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Siti Nur Alfiah. Apa sih urgensi dalam mempelajari ulumul Quran? Dengan ulumul Quran ini kita bisa menguasai pengetahuan luas tentang Al-Quran sehingga memungkinkan kita memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Dengan mempelajari ulumul Quran, ketika seseorang menafsirkan Al-Quran tidak lagi terjebak pada pemahaman literal, tidak kaku dan terbuka, ada gagasan baru dalam memahami teks. Juga dengan mempelajari ulumul Quran ini dapat dipakai senjata yang ampuh untuk membantah serangan atau celaan-celaan terhadap Al-Quran yang sering dilancarkan oleh orientalis dan ateis dengan maksud untuk menodai kitab suci Al-Quran. Mungkin urgensinya kurang lebih seperti itu. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Miftah. Apakah boleh jika kita mencampur adukan bacaan qiraat lebih dari satu qiraat ya? Jadi di sini ada 3 pendapat, yaitu pendapat yang pertama ini menyatakan bahwa taufik qiraat Al-Quran secara mutlak tidak diperbolehkan. Pendapat ini dipaparkan oleh Imam Al-Sakhawi dan Al-Nuwairi. Nah, Imam Al-Sakhawi di sini mengatakan, sebagaimana dinukil oleh Al-Jazairi berkata, bahwa mencampur adukan qiraat sebagian dengan sebagian yang lain adalah sebuah kesalahan. Nah, pendapat ini sama seperti pendapat Imam Al-Nuwairi. Beliau mengatakan bahwa mencampur adukan qiraat Al-Quran dan menyusunnya bersamaan adalah haram, makruh, atau tercela. Pendapat ini pun diperkuat dengan pernyataan Imam Al-Qastalani. Beliau mengatakan bahwa seorang qori seharusnya menjaga qiraat dan menghindari pencampur adukan periwayatan serta membedakan antara satu qiraat dengan qiraat yang lain. Apabila yang demikian tidak dilakukan, maka ia akan terjerumus pada qiraat yang tidak diperbolehkan dan membaca sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diturunkan kepada Nabi. Kemudian pendapat yang kedua, yakni boleh mencampur adukan qiraat Al-Quran secara mutlak, selama qiraat tersebut itu tidak termasuk dalam qiraat mutawatir. Artinya qiraat yang sah ya, yang mutawatir. Imam Al-Jazari di sini mengatakan bahwa mayoritas ulama memperbolehkan untuk mencampur adukan qiraat secara mutlak, dan mereka menganggap salah kepada yang melarang hal tersebut. Nah, untuk memperkuat argumentasi ini, mereka menyatakan bahwa apabila suatu qiraat telah terbukti mutawatir dan sahih, maka larangan untuk membaca riwayat qiraat tersebut tidak memiliki landasan yang tepat. Sebab qiraat yang telah terbukti mutawatir dan sahih merupakan qiraat yang dibaca oleh sahabat di hadapan Nabi SAW. Kemudian pendapat yang ketiga, yaitu menggabungkan dua pendapat di atas secara terperinci. Nah, yang pertama, apabila salah satu qiraat tercampur dengan qiraat yang lain, maka hal tersebut tidak diperbolehkan atau haram. Kemudian yang kedua, apabila talfik dari jalur periwayatan atau mencampur adukan antara beberapa riwayat qiraat, maka
maka juga tidak diperbolehkan sebab hal tersebut mengingkari periwayatan dan merusak kredibilitas perawi. Kemudian yang ketiga, apabila tidak dimasukkan untuk mencampur aduk qiraat dan riwayat, tetapi digunakan untuk sekedar membaca, tilawah, dan untuk pembelajaran, maka hal tersebut diperbolehkan. Meskipun menurut ulama qiraat termasuk hal yang tercela. Menurut Imam Nawawi, apabila seorang memulai membaca Al-Quran dengan menggunakan salah satu dari qiraat yang 7, maka sebaiknya dia terus menggunakan qiraat tersebut selama maknanya masih berkaitan. Apabila hubungan maknanya terputus, maka ia boleh membaca dengan qiraat yang lain. Namun yang paling baik adalah tetap menggunakan satu qiraat saja selama dia masih dalam majlis yang sama. Jadi kalau menurut Imam Nawawi ini itu diperbolehkan, tapi kalau maknanya itu udah berbeda. Jadi kalau misal dalam ayat yang sama, kalau dalam satu ayat gitu, biasanya kalau satu ayat itu kan artinya masih sama, maknanya tuh masih sama, masih nyambung. Jadi itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau maknanya udah berbeda, kayak ayat selanjutnya mungkin ya, ayat selanjutnya mungkin udah maknanya berbeda, nah itu diperbolehkan. Cuman kalau lebih baik, lebih utamanya sebaiknya dibaca satu qiraat aja gitu, keseluruhannya dibaca satu qiraat, dengan satu qiraat. Begitu mungkin dari saya. Jika ada teman-teman lain yang ingin menambahkan, atau teman-teman lain yang ingin menyanggah, dipersilakan. Baik teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Baik, sembari menunggu pertanyaan lainnya, saya coba menjawab pertanyaan dari Karindi. Apakah ada doa khatmil Quran lain dari para imam qurra? Ada, contohnya dari Imam Asim bin Abi An-Najud, yaitu doa khatmil Qurannya seperti ini. Allahumma inna nas'aluka ikhbatal mukhbitin wa ikhlasul muqinin wa murafaqatal abrar wa istihqaqa haqaiqil iman wal ghanimata min kulli bir wa salamata min kulli ithmin wa yunuba rahmatik wa azaima maghfiratik wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Seperti itu doanya. Ini sumbernya. Baiklah teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Mungkin jika sudah tidak ada, kita ke sesi selanjutnya, yaitu tambahan dari dosen pengampu kepada Bapak Hawasi, dipersilahkan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Terima kasih pemakalah yang sudah menyiapkan presentasinya baik dari aspek PPT maupun penyajian dalam bentuk uraian penyampaian. Baik, sebetulnya untuk tema hari ini itu kita fokus sama 2 poin ya, doa khatmil Quran dan ulumul Quran ya. Kan ragam qiraat kita sudah bahas minggu lalu ya. Ya, tapi nanti untuk perbaikan, untuk ragam qiraatnya nanti dihapus saja ya.
untuk perbaikan. Nanti kan kita kan UTS-nya harusnya kita sekarang UTS kan, tapi kita lanjut aja. Nanti kita pengumpulan PPT-nya itu UTS-nya itu di akhir ya, di akhir perkuliahan berbarengan dengan pengumpulan UAS. Tapi tadi menarik terkait dengan ada pertanyaan tentang ragam qiraat ya. Ada pertanyaan tentang apakah boleh kita mengkombinasikan qiraat yang satu dengan qiraat yang lainnya. Nah, ada yang seperti itu. Langsung saya jawab ya, mumpung ingat ya, takut lupa. Bahwa mencampur adukan bacaan itu harus dirinci dulu. Kalau mencampur adukannya itu dalam bingkai atau dalam metode menjamak, kan ada ketika kita membaca satu ayat, kita membaca semua riwayat. Misalnya, saya baca Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, kalau mencampur adukannya yang seperti itu boleh. Bahkan ini digunakan ketika metode menjamak ya, metode menjamak itu digunakan dalam ketika mereka yang belajar qiraat, mereka setoran, bagaimana mereka membaca satu ayat itu diulang-ulang dengan tata cara yang sudah diatur. Tetapi mencampur adukannya misalnya dalam misalnya surah Al-Kafirun, membaca itu kan ada beberapa munfasil ya. Yang satu dibaca 4 harokat, yang satu dibaca 2 harokat, yang satu dibaca 6 harokat. Itu nggak boleh. Namanya tarkib turuk dalam kajian qiraat. Misalnya, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Nah, itu nggak boleh dicampur adukan. Kan munfasil, ketika kita membaca riwayat Hafs, munfasilnya 4 harokat, ya kita baca 4 harokat. Kalau kita yang satu 4 harokat, yang satu 2 harokat, itu namanya mencampur adukan, mengkombinasikan. Ya ini yang tidak boleh. Cakep banget itu komentar ulama itu enggak paling muayyab. Nah, itu sebuah masa kita baca Quran tapi aib gitu kan. Jadi intinya tidak boleh. Tapi yang penting ala kulli hal bahwa ketika kita membaca baik satu riwayat atau satu qiraat atau kita campurkan penting atas dasar ilmu ya. Apapun semuanya kalau tanpa ilmu itu pasti akan bermasalah. Nah, itu terkait dengan qiraat. Apa sih seperti yang kita sudah bahas minggu lalu bahwasanya ragam qiraat itu bisa kita temukan dalam mushaf ya. Ini kan kita fokusnya dalam permushafan ya, bahwa salah satu yang harus ditentukan di awal ketika dalam permushafan itu adalah menentukan qiraat siapa. Nah, ragam qiraat itu sekarang sudah mulai
banyak kita temukan bahwa di beberapa mushaf itu sudah banyak kita temukan tentang ragam-ragam qiraat yang ada dalam mushaf. Tapi memang mushafnya mushaf yang mutawatir ya. Saya sih belum menemukan mushaf qiraat syadzah, itu belum menemukan. Yang kita temukan itu mushaf qiraat yang imam 10, mulai dari Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai, Khalaf al-Ashir, Ya'qub al-Hadrami, sama Khalaf al-Ashir. Nah, ke-10 ini masing-masing mempunyai 2 murid. Qalun, Waras, Ibnu Katsir al-Bazzi Kumbul, Abu Amr ad-Duri as-Susi, Ibnu Amir Hisham ibnu Zakwan, Asim Syu'bah Hafiz, Hamzah Khalaf Khalad, kemudian Al-Kisai Abdul Haris Nurul Kisai, dan yang ditambah lagi berserta para 2 muridnya. Nah, itu sekarang kita sudah bisa temukan mushaf-mushafnya. Nah, kita harus tahu keterangan ragam qiraat itu harus kita temukan, harus kita bisa identifikasi. Nah, itu pertama. Yang kedua terkait dengan doa khatmil Quran. Sekarang bahwasanya doa khatmil Quran itu adalah satu paket pada mushaf. Artinya ketika kita membeli mushaf atau ketika kita melihat mushaf, itu nanti sudah otomatis di belakangnya ada doa khatmil Quran, walaupun tidak semua ya, karena ada beberapa mushaf yang tidak menggunakan doa khatmil Quran, tapi saya bilang mayoritasnya menggunakan. Nah, permasalahannya kalau antara satu mushaf dengan mushaf lainnya itu berbeda dalam teks doa khatmil Qurannya ya. Jangankan di luar, di Timur Tengah, mushaf-mushaf yang ada di Indonesia saja kita bisa bandingkan doa khatmil Qurannya itu bisa beda. Kenapa bisa beda? Pertama sebabnya karena Rasul memang tidak memberikan petunjuk khusus doa khatmil Quran ini. Jadi tidak ada sabda Nabi mengatakan kalau selesai khatmil Quran baca doa ini, tidak. Hanya Nabi memberikan isyarat-isyarat bahwa salah satu doa yang mustajab, salah satunya itu adalah setelah kita khatam Quran. Bahkan diaminkan oleh ribuan para malaikat. Oleh karena itu para ulama, nah doa-doa yang sudah ada dalam mushaf itu, di belakang mushaf itu adalah sudah hasil seleksi dari para ulama. Itu yang baik itu doa-doanya itu memang yang redaksi dari Nabi ataupun doa-doa yang memang biasa dipanjatkan oleh para ulama. Tapi lagi-lagi kalau kita bicara terbaik, kalau kita mau peringkat, doa yang paling bagus itu adalah doa yang ada di Al-Quran. Kan banyak kan teks-teks ayat Al-Quran yang redaksinya berupa doa. Yang kedua itu adalah doa-doa yang dari Nabi. Yang selanjutnya baru dari para ulama. Atau kalau kalian mau menyemanjatkan doa sendiri pun nggak masalah. Misalnya mau dapat jodoh, yaitu ya salah satunya bahwa doa yang terbaik itu adalah salah satunya itu doa mustajab ketika khatam Quran. Yang kedua, kenapa bisa beda? Tadi pertama karena Nabi tidak memberikan petunjuk khusus untuk doa tertentu. Yang kedua karena memang kita berdoa karena memang antara satu mushaf dengan mushaf lainnya timnya beda. Kenapa bisa beda? Karena ini adalah kesepakatan. Kenapa doa tertentu yang ditaruh di karena memang tim atau kesepakatan yang dilakukan oleh beberapa tim itu berbeda. Jadi wajar berbeda. Tapi ala kulli hal bahwa tadi sempat disinggung juga terkait dengan salah satu fadilah khatam Quran, tetapi Rasul memberikan petunjuk khusus ketika kita khatam Quran itu jangan langsung anas selesai gitu. Jadi kan tadi katakan al-halul murtahil. Apa itu al-hal murtahil? Al-hal murtahil itu adalah mereka yang membaca dari awal sampai akhir, kemudian dilanjutin lagi. Jadi ketika sampai Anas, lanjutin lagi surah Al-Fatihah sampai surah Al-Baqarah, minimal ayat 5. Ini menandakan bahwasanya ketika kita selesai baca Quran itu mau lanjut lagi. Bukan berarti ketika kita khatam selesai gitu. Nah, itu yang disebut dengan al-hal wal murtahil. Salah satu fadilah atau afdalul a'mal, fadilah amal-amal yang termasuk yang Rasulullah senangi. Kemudian itu terkait dengan doa khatmil Quran ya, nanti bisa kalian cek di mushaf kalian masing-masing apakah bagaimana doanya. Tapi saran saya kalian pakai doa yang kalian pakai
di mushaf yang kalian gunakan. Itu saja, nggak repot lah. Itu juga sudah hasil seleksi kan. Yang selanjutnya doa terkait dengan ulumul Quran. Ini nanti juga bisa masukkan dari untuk yang pemakalah atau yang tadi presentasi, bahwa ulumul Quran yang ulumul Quran itu kan banyak sekali ya, tapi ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran yang ada dalam permushafan itu sangat terbatas. Misalnya ya, dari aspek tulisan itu ada ilmu Rosam Usmani, itu bagian dari ilmu Al-Quran. Sudah kita bahas. Qiraat juga bagian dari ilmu Al-Quran. Tajwid pun bagian dari ilmu Al-Quran. Harokat, ilmu dobet, itu pun bagian dari ilmu Al-Quran. Terus penomoran ayat, itu pun bagian dari ilmu Al-Quran. Atau makiyah dan madaniyah, yang biasanya kita temukan dalam kepala surah ya. Itu kan ada keterangan surah ini makiyah atau surah ini madaniyah. Itu kan bagian dari ulumul Quran. Atau terkait kalau misalnya pembahasan yang lain, misalnya amkhos, mutlak mubayyan, mujmal mubayyan, nasikh mansukh atau yang lain, itu kita temukan dalam permushafan. Tetapi yang dimaksud ulumul Quran ini adalah ilmu-ilmu yang biasa disertakan dalam permushafan. Atau kita bisa temukan juga dalam mushaf yang menggunakan terjemah. Nah, terjemah itu pun bagian dari ilmu Al-Quran. Atau juga ada yang menyertakan tafsir. Tafsir itu pun bagian dari ilmu Al-Quran. Atau ada yang menyertakan tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul pun itu juga bagian dari ilmu Al-Quran. Pernah kan melihat mushaf ada asbabun nuzulnya ya, di sampingnya itu pun bagian dari ilmu Al-Quran. Apalagi? Misalnya penjelasan kata-kata yang sulit, itu pun bagian dari ilmu Al-Quran. Jadi tidak semuanya ilmu-ilmu Al-Quran itu disertakan dalam permushafan. Bisa kita list satu persatu apa saja ya. Nanti tugas pemakalah ya, untuk melengkapi terkait dengan PPT-nya, untuk perbaikan PPT-nya nanti ke depan. Bahwa kalau terkait dengan iluminasi, itu kan bukan bagian dari ilmu Al-Quran, kan termasuk pendukung ya, pendukung dalam permushafan. Iluminasi itu kan cuma hanya hiasan ya, hanya nilai seni dan estetika. Tadi ada pertanyaan yang belum dijawab nggak? Atau ada yang mau bertanya silahkan. Sampai jam 11 ya, karena jam 11.10 saya masuk lagi di kelas lain. Silakan. Silakan. Kalau tidak ada lagi, saya serahkan ke moderator ya. Silakan moderator diambil alih. Baik Bapak, terima kasih banyak atas tambahannya yang sangat luar biasa. Terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup acara diskusi pada siang ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti untuk perbaikannya tolong diperhatikan ya. Jadi nanti untuk bahan nilai untuk bahan penilaian saya untuk UTS yang kita akan kumpulkan di akhir ya. Saya rasa itu kalau sudah tidak lagi, cukup sama-sama kita akhiri kuliahan kita hari ini dengan membaca Kifaratul Majlis.